Seekers, yuk kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah kehendak Tuhan itu? Bagaimana kita bisa tahu apakah kehendak Tuhan itu? Bagaimana kalau pertanyaannya diganti? Mengapa kamu tidak tahu apakah kehendak Tuhan itu, padahal kehendak Tuhan itu selalu jelas? Semua ini berkaitan dengan akal budi yang diperbarui atau akal budi yang usang. Mengenal kehendak Tuhan adalah satu hal yang bersifat batiniah. Ada kalanya kita mengenal kehendak Tuhan hanya sebatas mengenal itu adalah kehendak Tuhan, tanpa dapat mengutarakan alasannya. Seperti seorang petani desa yang lugu, yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dihadapkan pada seorang terpelajar yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Mungkin petani itu akan diserang habis-habisan sampai tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Namun demikian, petani desa itu tetap dapat berkata bahwa ia telah beroleh selamat. Inilah mengenal kehendak Tuhan. Hari Tuhan, hari Minggu, di negara-negara Eropa dan Amerika adalah hari tersibuk bagi siaran radio. Ada banyak kelompok kekristenan yang gencar sekali menyiarkan khotbah mereka. Mereka memancarkan siaran-siaran langsung ke seluruh penjuru dunia dan mereka berusaha mencapai jarak yang paling jauh. Tetapi anehnya, di daratan China, siaran-siaran itu tidak bisa ditangkap. Mengapa? Karena di daratan China kekurangan radio-radio dengan penerima yang kuat. Demikian pula, kehendak Tuhan sudah sangat jelas. Namun, karena ketidakberesan akal budi manusia, maka banyak orang yang tidak tahu apakah kehendak Tuhan itu. Jadi, jika akal budi kita normal atau tidak usang, selalu diperbarui, maka kita bisa mengenal kehendak Tuhan seperti orang memisahkan gandum dan ilalang. Lalu, mengapa banyak orang yang tidak mengenal kehendaknya? Sebab mereka tidak memiliki akal budi yang diperbarui. Perbedaan antara akal budi yang usang dan yang diperbarui itu sama seperti perbedaan jendela kaca yang kotor berdebu dengan jendela kaca yang bersih bening. Kalau akal budi tidak diperbarui, kita bukan hanya tidak tahu kehendak Tuhan, kita juga akan punya banyak sekali keraguan. Kita akan meragukan kuasa Tuhan, meragukan apakah Tuhan mampu. Lalu kita meragukan hikmat Tuhan, takut kalau Tuhan salah. Lalu kita meragukan kasih Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan punya rencana indah atas diri kita. Dan bukan cuma itu, orang yang akal budinya tidak diperbarui juga tidak bisa menerima terang Tuhan atau wahyu Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak pernah mengerti Alkitab, walaupun sudah bertahun-tahun mendengarkan khotbah, walaupun ia sangat pintar. Demikianlah kita akan menjadi orang yang bebal. Orang-orang yang demikian, kondisi rohaninya selalu lemah dan mudah diserang iblis. Seekers, aku tidak mau jadi orang yang bebal, tidak mengerti kehendak Tuhan, meragukan Tuhan, juga tidak mengerti firman Tuhan. Aku rindu agar akal budiku diperbarui setiap hari. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, alangkah bebalnya aku yang tidak pernah mengerti kehendak-Mu. Aku juga sering meragukan Engkau dan aku tidak mengerti firman-Mu. Ampunilah aku Tuhan.
Tuhan Yesus, perbaharuilah akal budiku setiap hari. Amin.